Terdengar jeritan pada tengah malam. Di luar turun hujan. Guntur menggelegar, kilat menyambar-nyambar. Daun-daun pepohonan saling bersentuhan, membuat keributan bersama angin yang bertiup kencang seperti penanda ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Sulepret terjaga dari tidur. Di depannya, seorang anak dengan bibir bergetar dan kaki gemetar duduk lemas di dekat pintu. Matanya memancarkan sorot ketakutan. "Ada apa, Nak? Ada apa?" Perempuan kecil itu tidak menjawab. Ia menundukkan kepala ke lantai, mengempitnya rapat-rapat dengan kedua kakinya. Sulepret mendekati dan menyentuhnya. Badannya basah, keringat bercucuran. "Ada penjahat, Pak!" Kegemparan masih melanda desa itu. Para warga tidak bisa tidur dengan tenang. Penjagaan di pos keamanan semakin diperketat. Aturan jam malam terus diberlakukan. Orang-orang asing yang mencurigakan ditanyai macam-macam. Sudah 1 bulan, warga hidup dalam ketakutan. Desa dengan penduduk berjumlah 150 orang itu kian hari kian berkurang penghuninya. Anak-anak satu persatu hilang entah kemana. Semua berusia di bawah 6 tahun, belum sekolah. Salah satu ibu pernah melapor, matanya berkaca-kaca, pipinya basah, terseduh-seduh. "Pak, anak saya, Pak, anak saya!" katanya pada Sulepret. Banjir tangisnya semakin deras. "Kenapa, Bu?" "Anak saya belum pulang ke rumah, Pak, dari kemarin sore." Sebagai salah satu petugas keamanan di desa itu, dan karena mulai terbiasa dengan peristiwa itu, Sulepret mendengarnya dengan tenang. Ibu itu orang ke-10 yang terdata sebagai korban kehilangan. "Tolong, Pak, tolong temukan anak saya." Ibu itu tersungkur ke tanah. Dia menggenggam erat baju bermotif kotak-kotak dan celana pendek berwarna biru yang dipakai anak laki-lakinya ketika bermain keluar rumah sore kemarin. Pakaian itu dia temukan tergeletak di depan pintu rumahnya. "Anakku, kemana kau, Nak?" Suaranya lirih terdengar, pilu sekali. "Tenang, Bu, tenang, kami pasti cari." Hanya itu yang bisa Sulepret katakan. Dalam kurun waktu 1 bulan, kabar yang sama terus terdengar di telinga Sulepret. Sudah 15 anak hilang, ada yang kakak beradik dari satu keluarga. "Pak, Bapak harus temukan penjahat bangsat itu," kata ibu lain pada suatu malam di pos penjagaan. Sepanjang jalan, ibu itu meraung-raung. Tangisnya membangunkan warga. Tepat di depan ibu itu, Sulepret terdiam. Sulepret mengerjapkan mata berkali-kali, berharap matanya salah lihat. Tangan ibu itu membawa sepotong tangan. Tangan anaknya itu ditemukannya juga di depan pintu rumah. Daging dan kulit di ujung potongan itu tersayat begitu kasar. Urat-uratnya menjuntai keluar, tangan itu meneteskan darah. Sulepret ternganga. Sulepret tidak menyangka kejahatan itu semakin keji. Betapa teganya mereka menyerang anak kecil. "Pak, Bapak harus cari pelakunya. Anak saya, Pak, anak saya." Ibu itu tidak mampu melanjutkan bicaranya. Dia pingsan. Sebenarnya, Sulepret bersama 10 orang warga penjaga desa sudah berkeliling setiap hari secara bergantian saat pagi, siang, bahkan tengah malam untuk menangkap penjahat biadab itu.
Setiap orang ditanyai, hampir semua rumah warga digeledahi. Tidak ditemukan sama sekali bukti mencurigakan yang menunjukkan tanda-tanda seorang pembunuh atau penculik anak. Sampai sekarang, penjahat itu belum ditemukan. Sulepret hampir menyerah. Karena peristiwa itu semakin mengerikan, kepala desa mengumpulkan seluruh warga beserta anak-anak mereka di balai desa. Suatu siang saat matahari mulai terik-teriknya, kepala desa mengumumkan peringatan. Bila ada orang tidak dikenal, jangan mau diajak kemana-mana. Kalau ada orang asing beri makanan, tolak mentah-mentah. Jangan pergi malam-malam. Bapak ibu harus jaga anaknya. Jangan biarkan main sendirian. Kalau perlu, terus diawasi meskipun bersama teman. Begitu perintah kepala desa. Sulepret sebetulnya menaruh curiga pada Surimin. Sulepret dengar, sebagai orang pintar di desa itu, Surimin menjalankan ilmu hitam dengan mencari tumbal agar ruh yang dia punya mau menjalankan perintahnya. Kedua warga penjaga juga berpendapat sama. Apa mungkin Surimin, Pak? Dia kan dukun, pasti dia butuh tumbal. Saya curiganya juga begitu, Pak. Bapak ingat, tinggal rumah Surimin yang belum kita geledah. Ayo ke sana, Pak. Malam itu, mereka bergegas menuju rumah Surimin. Rumahnya selalu gelap meskipun malam. Bau kemenyan tercium mulai teras rumahnya. Beberapa tengkorak manusia terpajang di ruang tamunya. Surimin, keluar kau! Seorang lelaki berjanggut putih dengan badan sedikit bungkuk membuka pintu. Ada apa? Sulepret dan kedua warga itu memaksa masuk sambil menutup hidung karena bau kemenyan begitu menyengat. Mereka mengobrak-abrik rumah Surimin. Di ruang tamu, ruang tengah, hingga kamar belakang semua digeledah. Semua begitu gelap. Sulepret menyalakan senter. Hei, ada apa ini? Bapak-bapak tidak sopan, sergah Surimin. Dia merasa keberatan Sulepret memeriksa tanpa izin. Sulepret masih saja sibuk menggeledah. Saya sudah tidak main dukun lagi, Pak. Surimin duduk di kursi goyang di ruang tengah. Dia menyalakan sebatang rokok. Bapak curi anak buat tumbal kan? Sulepret menuduh. Hei, mana buktinya? Jangan asal tuduh begitu. Kedua warga itu berkumpul di ruang tengah. Mereka sedikit kecewa. Tidak ada bukti barang senjata tajam, keris-keris pun tak ada. Sudah saya bilang, saya sudah tidak pakai ilmu hitam. Sulepret mengerutkan dahi. Dia berusaha percaya tetapi agak sulit. Masih ada tanda tanya dalam benaknya. Sebagai warga, Surimin memang paling mencurigakan. Dia hanya keluar waktu tengah malam untuk mencari angin. Katanya, Surimin mengambil nafas panjang. Setelah mengisap kencang-kencang rokoknya, dengan asap mengepul dari bibir, dia berkata, kalau kalian mau cari penjahat itu, cepat, sebelum dia kabur dari desa ini. Saya hanya bisa bilang, penjahat itu laki-laki. Jangan-jangan kau pelakunya. Salah satu warga masih sulit percaya. Bukan. Menurut penerawangan saya, penjahat itu laki-laki. Dia masih berada di desa ini. Karena tidak menemukan bukti, Sulepret dan kedua warga itu pergi dengan tangan kosong. Surimin menyeringai. Penjahat, oh penjahat. Mengapa engkau begitu bejat? Mengapa anak menjadi sasaran kekejaman? Apa salah insan kecil tak berdosa itu? Mereka masih punya masa depan yang begitu panjang. Mengapa nyawanya harus melayang begitu cepat? Betapa biadabnya penjahat yang menyiksa anak. Betapa pecundangnya orang yang menculik makhluk tidak berdaya yang tidak mampu melawan apa-apa. Pak, dia masuk kamar! Adinda yang berusia 5 tahun itu berteriak semakin kencang. Sulepret menoleh. Beberapa tetangga yang mendengar menggedor pintu. Pak, ada apa? Ada maling. Shh,
Jangan berisik, penjahat itu di sini. Dengan cepat, para tetangga itu pulang ke rumah masing-masing. Tidak berapa lama, mereka datang kembali. Ada yang membawa linggis, ada yang membawa parang, ada pula yang menggenggam golok. Ayo Pak, kita bunuh. Jangan sampai lolos kali ini. Salah seorang dari mereka berbisik. Sulepret menempelkan jari telunjuk ke bibir. Shh, jangan bersuara. Sulepret memberi isyarat penjahat itu bersembunyi di kamar pembantu di bagian belakang rumah dekat toilet. Kebetulan pembantu sedang tidak di rumah karena pulang kampung mengurus ibunya yang meninggal sakit jantung. Pada lantai menuju kamar itu ada bekas tapak kaki yang sedikit berair. Di luar masih hujan. Saya jaga di luar saja Pak, mana tahu dia melompat keluar jendela, ujar salah seorang tetangga. Dengan perlahan, Sulepret berjalan berjingkat. Sulepret menyalakan lampu, Sulepret membuka pintu. Dua orang mengikuti dari belakang. Beberapa tumpukan pakaian di atas meja dekat jendela bergorden hitam panjang hampir menyentuh lantai. Berjatuhan. Pintu lemari sedikit terbuka. Gorden itu bergerak-gerak. Dua jempol kaki terlihat di bawah gorden. Sulepret membuka gorden.